Kalau satu roh, kalau banyak arwah. Apa beda alim sama ulama? Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Orang kita dua-duanya dipakai. Yang saya hormati para alim dan ulama. Dia tahu, yang mendengar itu bingung. Ustaz Somad itu bukan ulama. Iya, dia alim. Kenapa satu orang? Hadis yang pertama nomor 112 kalau dihitung dari awal. Tapi kalau ikut bab, hadis pertama dalam bab. An Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, panggilannya Abu Hurairah. Ini Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, A'dzarallah, Allah tidak lagi memberikan dispensasi ilamri'in, kepada orang akhara ajalahu, yang sudah diberikan tenggat waktu, ajal, limit, batas umur. Sama macam kita ustaz guru di kelas. Anak nih tak masuk sekali dalam satu semester. Dimaafkan, baru tak masuk sekali. Tak masuk 2 kali, maafkan. Ada peraturan, tak masuk 10 kali tinggal kelas. Dia udah tak masuk 9 kali, maka kita bilang a'dzarallah, tak ada dispensasi lagi bagi. Siapa yang tak ada dispensasi? Akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Orang yang udah sampai 60 tahun tak ada dispensasi keringanan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala ulama, apa artinya menurut ulama? Ini ulama menjelaskan artinya. Maknanya lam yatruk lahu uzran, Allah tidak memberikan dia bisa beralasan. Jadi kalau anak-anak salah sedikit, mohon maaf ya Pak, saya khilaf. Ya, mohon maaf ya, saya salah. Ya, tapi kalau umur 60, mohon maaf ya, saya salah. Kau udah ku kasih 60. Kalau orang pikun Pak Ustaz, itu lain cerita. Rufi al-qalam, penanya mengangkat, tak mencatat. Ini kertas, ini pena. Kita ini dicatat semua. Tapi kalau orang pikun, ada 3 yang tak dicatat. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun masuk ke dalam, karena 3-3 ini akalnya tak berfungsi. Anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pikun, akalnya off, tak berakal. Kurang akal, minum ayaka. Tak berotak, makan otak-otak. Maknahu lam yatruk lahu uzran. Kalau udah aku kasih kau 60, tak ada lagi uzur, tak ada lagi alasan, tak ada lagi dispensasi. Il amhalahu, karena Allah sudah mengasih dia dispensasi begitu banyak. 10, 20, 18, 40, sekarang 60, tak ada dispensasi lagi. Hazihil muddah, ini tenggat waktu, limit, batas umur. Hati-hati yang 60. Yuqalu, menurut kalimat bahasa Arab, a'dzarar rajulu. Apa arti a'dzarar rajulu? Idza balaghal ghayata fil uzri, sudah sampai pada puncak memberikan keringanan, dispensasi. Kau udah ku kasih bertahun-tahun. Sama macam kita minjam duit sama orang, karena kau belum mampu, oke lah. Janji kemarin 1 Agustus, oke, ku kasih ya 1 September. Belum juga bisa Pak, oke 1 November. Belum juga bisa, oke 1 Desember. Habis Desember, tak ada cerita. 2024 ada lagi. Begitu juga dengan orang yang udah dikasih umur. Oke, karena umur kau masih 15, oke, masih 18. Ini udah 60, tak ada lagi. Makanya kalau nampak orang 60 belum bertudung, udah 60 umur, rambut macam disambar petir,
Kadang saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya menengok orang, kita pula yang takut menengok dia. Bergeramam di jalan, sempat jumpa malam pingsan gitu. Untung jumpa siang di mall. Udah 60 belum juga lagi tergerak ke masjid. Udah 60 tak sembahyang. Laki saya ini Pak Ustaz belum juga sembahyang. Berapa umurnya Bu? Bulan September ini 69 lah Pak Ustaz. Azhar rajul, sudah tak ada lagi dispensasi itu. Ila balaghal ghayata fil udhri, sudah sampai pada puncak pemberian keringanan-keringanan. Ya, jadi kalau umur orang itu masih anak-anak SMP 13, anak-anak SMA 16, masih ada lagi keringanan. Tapi kalau sudah sampai 60, oh bukannya makin tua makin ada keringanan Pak Ustaz. Kalau dia sakit, kalau dia hilang akal, kalau dia pikun. Tapi kalau sehat, maka makin hilang dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, kalaupun dipanjangkan Allah umur, hendaknya panjang umur itu dalam kebaikan, insyaallah. Jam berapa udah? 65. Nanti kalau tuh kumpul duit beli atap, nih belikan jam sebiji, cari jam yang paling murah, tempelkan di muka di atas pintu tuh, supaya ustadz yang ngasih kultum Ramadan tahu dia waktu dia. Atau ada masjid di Jalan Sakuntala, dibuatnya di atas meja ini lampu 3, hijau, kuning. Tidak tahu masih ada lagi lampu tuh. Jadi saya tanya, saya sangka meja ini bekas Dewan Juri MTQ. Dia tanya Pak Ketua Masjid, Pak Ketua ini masjid ini bekas Dewan Juri. Tidak Pak Ustaz, kenapa ada lampu 3? Ngasih tahu banyak Ustaz bercakap tak berhenti-berhenti. Dia selewat Ustaz sedikit, hidup lampu kuning. Dia tahu dia untuk mengakhiri. Yang rem mendadak, itu merah, berhenti. Masjid pasang jam depan, supaya khotib tahu dia, supaya jangan bercakap tak tentu arah itu gini. Pas di akhir, demikianlah tausiah yang singkat ini. Apa kau singkat ini? Tadi menunggu selesai deh. Itu maka kalau saya tausiah itu orang langsung mengukur. Kalau Riyadhus Shalihin sampai jam 6. Kalau tausiah umum 1 jam. Kalau pendek 30 menit. Nah, itu. Berikut kita jawab pertanyaan, habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa qabliyah subuh bisa diqadha? Kenapa qabliyah zuhur asar? Qabliyah subuh diqadha karena dibuat Nabi, dilakukan Nabi. Kalau dilakukan Nabi namanya hadis fi'li, perbuatan Nabi. Kalau ada orang mengqadha qabliyah zuhur sampai dia ke musalla al-hijrah, musalla al-hijrah namanya, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Habis itu dia salat zuhur. Habis salat zuhur, tengok orang ba'diyahnya, apa ba'diyah kawan ni sampai 4? Kok ba'diyah kau 4? Yang 2 tadi qadha qabliyah, berarti dia pakai qiyas. Dikiaskannya qabliyah zuhur itu ke qabliyah subuh, sama-sama qabliyah. Mana bisa qiyas dalam ibadah? Tak bisa pakai qiyas dalam ibadah ini. Oh, tak bisa ya, tak bisa. Di Masjidil Haram pas subuh Jumat baca ayat sajadah, sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Wa hum la yastakbirun, Allahu akbar. Waktu turunnya takbir, waktu bangkitnya
Takbir juga. Allahu Akbar. Adakah hadis yang menyatakan waktu turun dan bangkit itu pakai takbir? Tak ada. Maka kata Syekh Albani, habis ayat wa mulai takbir tak pakai takbir, turun aja. Waktu bangkit pun juga tak pakai takbir, langsung aja ayat. Kenapa? Karena tak ada hadisnya. Tapi kata Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia, turunnya pakai takbir, bangkitnya pakai takbir. Pas ditanya, dalilnya Syekh, karena Nabi kalau bergerak pakai. Jadi pakai apa itu namanya? Kias. Paham yang saya maksud? Kenapa Ustaz pakai bin Baz sama Albani? Kenapa tak pakai dosen-dosen Ustaz di Azhar? Kalau yang paham-paham lah itu. Apakah semua salat sunat bisa diqadha? Tak tahajud malam karena ketiduran. Nabi salat 12 rakaat di waktu siang. Karena malamnya 11. Kenapa waktu siang 12? Karena tidak ada witir waktu siang. Diqadhanya menjadi siang. Itu dalil boleh mengqadha tahajud. Qabliyah subuh sampai ke masjid ini sholat subuh. Begitulah mereka saking takutnya kehilangan sholat sunnah. Orang kita sengaja terlambat biar tak sholat sunnah. Tapi pas berdoa minta masuk surga, sama macam surga orang itu dulu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku surga macam mereka dulu ya Allah. Mereka dulu sholat sunatnya tinggal di qadhanya. Yang sekarang sengaja terlambat biar tak sholat sunat. Apa tak senyum-senyum orang tu tengok kita berdoa? Kau mau sama aku katanya. Berkaca kau gitu. Apakah hanya qabliyah subuh secara khusus? Dalil khusus qabliyah subuh. Kalau qabliyah yang lain dalil umum. Tapi ada orang tak mau pakai dalil umum. Tidak mau pakai dalil umum, mesti dalil khusus. Mana dalilnya? Ini dalil umum, tak mau pakai dalil khusus. Kemarin pas 10 Muharram kita puasa. Kenapa kita puasa? Najallahu fihi Musa. Hari itu Allah menyelamatkan Musa, Nabi Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Syukran lillah. Bersyukur kepada Allah, maka puasa hari itu. Nabi Musa itu diselamatkan Allah kapan? 3000 tahun yang lalu. Kita berpuasa di 1444 2023, 1445 2023. Tiap tahun puasa. 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri dengan puasa setiap 10 Muharram, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur memperingati maulid pada hari lahirnya itu. Dalil apa namanya itu? Dalil umum. Tapi orang ini tak mau menerima dalil umum. Kenapa kalian buat maulid? Nabi Musa selamat, lalu Nabi Muhammad bersyukur. Panjang kali dalilnya. Tidak mau menerima dalil umum. Itulah pokok pangkal puncak ikhtilaf kita ini. Mau dalil khusus. Tapi pas dia ditanya di Masjidil Haram kalau bulan Ramadan doa khatam Quran di dalam sholat tarawih, mana dalilnya? Ada Anas bin Malik
Kalau dia khatam Quran, dikumpulkannya anaknya, istrinya berdoa. Itu kan dalilnya umum. Dalil khusus membaca doa khatam Quran dalam tarawih mana? Kalau ustaz kami yang buat boleh. Kalau ustaz kalian yang tak boleh, karena kalian ahlul bid'ah, kami ahlus sunnah. Itu namanya manhaj CS, codik suam. Dia boleh codik, awak mesti bodoh. Yang nyambung paham, yang tak paham tak nyambung. Tapi nanti lama-lama paham sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya walaupun terlambat. Kenapa penetapan 1 Muharram pemerintah dan Muhammadiyah selalu sama, tak berbeda? Sedangkan untuk 1 Syawal dan 10 Zulhijjah berbeda. Tanya pemerintah. Menetapkan 1 Muharram berdasarkan ru'yah, menetapkan 1 Ramadan berdasarkan ru'yah, menetapkan 1 Zulhijjah yang nanti berefek pada 9 Zulhijjah berdasarkan ru'yah. Ada metode yang baru namanya hisab. Ketemu hisab dengan ru'yah, itulah nanti sepakat. Berbeda hisab dengan ru'yah, itulah nanti terjadi perbedaan. Jamaah nih berpikir, kok pas 1 Muharram kok tak berbeda? Kenapa bedanya pas mau puasa sama pas hari raya sama puasa Arafah saja? Kalau saya memakai metode ru'yah dari dulu, tapi saya tak menyalahkan saudara, kawan, sahabat, tetangga yang pakai hisab. Kalau saya salahkan yang pakai hisab, orang yang pakai hisab itu tidak benar. Terus datang Ustaz Adi Hidayat ke rumah. Beliau pakai apa? Pakai hisab. Ditontonnya video saya ngejek-ngejek hisab. Cemana perasaan? Waktu depan orang cipika-cipiki gitu. Di belakang kita tikam dia dari belakang. Ada orang model begitu, ada. Jumpa sama saya, peluk. Di belakang awak ahli bid'ah sholat dulu ini. Ustaz apa namanya itu? Ustaz Taqiyah. Taqiyah. Tak ada hubungan sama Ustaz Taqi Malik. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat pun ada pakai metode hisab. Ustaz Ali Hidayat pakai hisab. Apa hukum mak kami puber? Bila kami ingatkan dia marah dan bilang kami anak durhaka. Manusia ini mengalami siklus manusia ini berputar macam lingkaran gini. Jadi manusia ini mengalami siklus. Pada usia 10, 11, 12 dia mengalami pubertas. Nanti sekali putaran dia balik lagi melewati usia itu. Antum pada usia 11, 12 mengalami jatuh cinta segala macam. Nanti pas usia 40 antum mengalami itu lagi. Jadi kalau istri antum mengerti, dia akan bersolek secantik 20 tahun yang lalu. Mesin tak ganti, body aja. Dempul-dempul sedikit. Dan dia tahu lakiku ni matanya macam mata 20 tahun yang lalu. Matanya ini balik-balik macam mata semester 3 dulu. Tahu dia dipaham, dipelajarinya, bacanya. Maka dia pun berusaha tampil seperti 20 tahun yang lalu, walaupun umurnya sudah 40. Itulah jangan kita mengejek kalau ada nampak ibu-ibu sibuk minum jus bengkoang. Daripada pakai skincare, muka putih leher hitam,
Agus menunjuk mukong. Itu perlu kita memahami psikologis laki-laki. Begitu juga mungkin terjadi pada perempuan. Jadi kalau melihat orang tua, apakah ayah atau ibu, jangan diejek. Karena boleh jadi nanti ketika kita melewati usia itu, kita lebih parah pula dari dia. Dan anak kita mengejek kita lebih dahsyat pula dari kita mengejek orang tua kita. Karena hari berganti musim berubah. Jadi kalau nampak langsung, mak ini kan udah tua, itu lipstick itu nampaknya tidak lokek mak. Tak menempel lagi. Waktu dipasang di cermin itu nampaknya macam di sini lah. Begitu dilepaskan tuh dari semuanya. Kalau bisa mah janganlah pakai baju you can see itu, nanti takutnya jamaah kawan-kawan tetangga awak salah tengok, disangkonya lehe untung. Jangan cakap kasar-kasar. Jangan udah tua bawa bangkai. Itu kan yang melahirkan kita. Rupanya bisa kita lahir ke dunia ini kalau tak ada dia. 9 bulan 10 hari kita tumpang perut dia. Merantau ke Pekanbaru, saya menumpang di rumah kawan saya, Pak Ustaz. Jasanya saya kenang seumur hidup. Berapa lama kau tumpang rumah dia, kos-kosannya? 3 hari. 3 hari kau tumpang kamar kos-kosan kawanmu kau kenang. 9 bulan 10 hari kau tumpang perutnya tak ada kau ingat. Kenapa kau bisa besar sekarang? Kan jasa dia. Kok jahat dia dicekikkannya kau dulu. Apa tak pendek napas kau? Nah, jadi jangan diejek, kasih tahu aja baik-baik. Ada video yang lembut-lembut. Jangan kirim video saya, mengamuk diri saya nanti. Saya sedang sensitif. Kirim video Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, itu yang lembut, agim. Supaya apa? Supaya dia baik. Doakan. Suruh orang lain yang sebaya sama dia, kawan dia, menasihati dia. Cari mana kawan dia, akrab dia. Nah, itu sampaikan. Makcik kawan mak saya kan? Ya, tolong sampaikan makcik. Apa yang aku sampaikan? Bilang kita ini udah 60, udah tak lama lagi. Pakailah jilbab. Jangan ajari orang tuamu bicara. Jangan kau tunjukkan kau hebat bercakap di depan orang tua. Karena yang mengajari kau bercakap dia. Cuma mengajari dia bercakap. Tang-tang udah kuliah di Pekanbaru, sarjana, udah pengajian, balik ke rumah mengajari orang tua dengan menunjukkan buah asa. Apa kata dia dalam hati? Yang mengajari kau bercakap aku. Sekarang kau pula menunjukkan kau pandai bercakap. Apa makna hadis ar-rashi wal murtashi fitnah? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi yang menyogok, al-murtashi yang menerima sogok. Yang menyogok, yang menerima sogok sama-sama masuk neraka. Jika seseorang tadi mulai dari sekarang sudah sering membantu masyarakat kegiatan, selama ini dia tak pernah membantu. Pas dia mau menjadi caleg, baru dia membantu. Saya diundang oleh Paguyuban. Tahu Paguyuban? Persatuan orang daerah ini, persatuan daerah ini. Ustaz datang ya acara Paguyuban. Diundanglah nanti orang-orang ini. Lalu caleg-caleg ini duduk samping saya. Saya bilang saya tak suka begini. Kenapa tak 3 tahun yang lalu kalian kumpul kalian paguyuban ini, lalu duduk di muka nih, siapa yang punya dorsmer duduk, siapa yang punya rumah makan duduk, siapa yang punya laundry duduk, baru diumumkan. Kita laundry sama orang kampung kita ya, kita cuci mobil sama orang kampung kita. Kalau ada motor mogok orang kampung kita. Baru tanya, orang kampung kita ini siapa yang perlu karyawan, security, pegawai.
akuntan, yang dipekerjakan orang kampung kita. 5 tahun yang lalu, 4 tahun, 3 tahun. Pas udah mau dekat menyoblos, barulah kumpul lagi. Kita kalau mau cuci mobil, tempat orang kampung kita. Kita kalau mau laundry, tempat orang kampung kita. Kita kalau ada mogok, sama orang kampung kita. Sekarang pas memilih, siapa kita pilih? Orang kampung kita. Jadi hatinya diraih dulu. Jangan 6 bulan mau mencucuk, barulah orang kampung kita. Selama ini kau mau kemana aja? Selama ini tak mau tahu. Entah kawan dimakan, tak makan, tak mau tahu. Entah ada usahanya, tak mau tahu. Udah mau dekat-dekat 6 bulan lagi, baru dikumpulkan, undang Ustaz Somad. Kau pikir aku ini siapa? Saya kasih tahu, biar lurus orang ini berpikir. Akan datang jangan begitu. Kumpulkan. Sama macam kita nih. Kita ini namanya pengajian Riyadhus Shalihin. Siapa di sini yang punya catering? Siapa di sini yang punya EO, event organizer untuk walimah? Siapa yang sini punya hadrah? Siapa yang sini punya toko buku? Siapa yang punya percetakan? Siapa yang punya dorsmer? Siapa yang punya tailor, penjahit? Kumpul semua. Nanti punya komunitas. Ada yang perlu kerja, dijumpakan sama yang punya pekerjaan. Itulah makna mengaji. Banyak orang ngaji, kenal tidak, apa tidak, la salam wala kalam. Apa guna mengaji? Kalau mengaji zaman Nabi kayak gitu. Ada pengusaha namanya Abdurrahman bin Auf. Dijumpakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, kau bisnismen ya? Abdurrahman ya? Kumpulkan. Ada orang zuhud namanya Salman Al-Farisi. Dijumpakan Nabi dengan Abu Darda. Abu Darda, kalian nampaknya satu signal nih. Begitu. Saya mau kita nih begitu. Ada anak muda yang soleh, baru tamat kuliah. Bapak nih punya bisnis. Ini perlu orang baik, ini perlu pekerjaan. Jumpakan. Pak nih pula ada anak gadisnya. Ini ada anak lajang. Lalu jumpakan. Begitu. Ini ngaji sama subuh, sama-sama kedinginan. Pas giliran menantu, kasihnya anak gadisnya sama orang tak sembahyang. Pas giliran mengamuk KDRT, biru-biru muka anak gadis, aku bisik sama Ustaz carikan yang soleh-soleh. Udah biru muka anak kau tak soleh. Saya tak bisa karena kesibukan mengkoordinir ini. Makanya serahkan koordinator grup. Daulat balik saya sampaikan. Koordinator, kita ada di grup Riyadhus Shalihin. Ini begini. Berceritalah kalian di grup itu. Saya tak usah masuk di dalam. Seperti apa hablum minan nas yang sebenarnya? Karena ada kondisi kita tidak sadar orang menyapa kita, tapi kita tidak tahu, dan selanjutnya dia tak menyapa kita lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak. Jadi tak bisa orang sepanjang jalan Kamboja ini mengatakan Ustaz Somad itu tidak baik hablum minan nasnya, tak pernah bersilaturahim ke kami. Saya menjumpai kalian 4 kali subuh, kalian tak datang. Jadi tak mungkin satu-satu rumah kita datang. Begitu juga kalau kita lewat, jumpa kita anggukkan orang. Assalamualaikum Pak. Bahwa ada yang tak tersapa, tak langsung semua kita angguk, menengok jalan lagi. Nah, kalau jumpa orang kita salami. Ada namanya batas kepantasan, batas kelayakan. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Menengok orang pun kita begitu. Oh, mungkin terlupa Ustaz itu tadi, mungkin tersilap. Kalau menengok orang, tengok baiknya. Kalau menengok diri, tengok jahatnya. Kalau mau mengingat, ingat salah kita. Kalau mau ingat baik orang. Kalau kacamata itu kita pakai, insya Allah.
Datanglah kawan saya dari Kalimantan, sama-sama di Mesir, sama-sama di Malaysia. Bininya orang Riau. Man, aku sedang di Pekanbaru. Datanglah. Minumlah kami. Besok pagi meninggallah emak Ustadz dosen sains teknologi Ustadz Arif Marsal. Kenal? Meninggal Ustadz Arif Marsal. Saya bawalah kawan tadi, karena kami sama-sama alumni Timur Tengah. Kami berduka cita. Pas kami sedang duduk, berdiri semua orang. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu. Pas sedang duduk berdiri orang. Kenapa? DPD masuk. Disalami DPD ini semua yang berdiri itu. Pas ke saya, tak disalami saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini terkejut. Kau kok tak disalaminya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia udah tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya, mak sampai tidak disalami. Bayangkan bagaimana malunya kita ke kawan kita. Kita tak disalami orang. Makanya saya kalau jumpa sama orang, mau yang berdiri, mau yang tidak, saya salam. Sebab itulah, kalau bahasa kampungnya, I was there. Aku pernah mengalami yang seperti yang kau alami, guys. Hari berganti, musim berubah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya Fulan. Rupanya yang DPD itu. Terbayanglah saya, dia tak menyalami saya. Kalau saya turunkan emosi saya, tak datang saya. Tapi saya mau melawan diri saya. Kau ni Ustaz Abdul Somad. Inilah masanya kau melawan diri kamu. Saya datang. Ustaz mesti dijamu karena Ustaz adalah seorang orang ulama Riau. Dalam hati saya. Yang makan semua ada situ. Gulai, ayam, udang, asam podeng, bau. Saya bilang tak ada undangan lain. Tidak, ini khusus Ustaz Somad saja. Mulianya aku. Selesai acara makan, minum teh, duduk. Sebentar Ustaz, ada yang mau saya ambil. Iya, diambil. Dikasihnya lah kartu nama sama kalender. Minta tolong kampanye. Jadi saya masalah disepelekan orang ini udah biasa. Jadi, tak saya balas. Ustaz saya balas, saya balas. Ceramah saya bawa. Tadi cucu orang tidak Allah. Saya bawa. Saya sedang tausiah ceramah. Saya sedang ceramah. Pas sedang tausiah ceramah itu selesai, datanglah bapak. Saya nggak percaya itu yang namanya bekam-bekam itu. Apa itu bekam-bekam? Nggak ada darah-darah kotor itu menurut medis. Dia dokter terkenal di Riau. Saya waktu itu dalam hati, berarti kan menembak saya itu. Kan saya penceramah. Saya bilang saya tak. Karena acara sudah selesai, tidak dalam acara dialog, sudah acara minum-minum. Tapi cakap itu pasti ditujukan ke saya, karena saya ustaz di situ. Hari berganti, musim berubah, bang. Ustaz sama ada orang mau jumpa. Di mana? Tempat jual lontong di Masjid An-Nur depan. Apa masalahnya Pak? Ini Pak Ustaz, terjadi konflik antara kami dengan istri abang kami. Masalah apa? Masalah harta warisan. Abang kami ini tak ada anaknya. Jadi ahli warisnya adalah kami dan istrinya. Oh.
Siapa nama abang bapak? Namanya si Fulan. Itulah yang mengejek saya. Masalah bekam. Kalau saya turutkan ngamuk saya, itulah abang kau tuh. Tapi waktu itu saya sedang melawan diri saya. Abdul Somad, kau ini ustaz, kau mesti melawan dendam. Disepelekan orang tak apa. Jadi antum mungkin waktu kuliah ini disepelekan orang, diejek orang. Nanti antum pulang lagi ke Pekanbaru sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai orang hebat. Antum saat itu tidak melawan orang, tapi yang dilawan itu adalah diri sendiri. Kalau bisa antum menaklukkan diri antum, dunia ini dalam genggaman antum. Tapi kalau diri antum tak bisa antum lawan, maka antum dikuasai oleh hawa nafsu. Ustaz dah sampai pada makom menundukkan diri? Belum. Dalam beberapa hal tak juga tahan. Kalah juga kadang-kadang kita. Ketika kita berwudu dan sudah basuh terakhir, kemudian tak sengaja buang angin, apakah diulang dari awal Pak Ustaz? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala sampai telinga. Pas begitu pegang di telinga, keluar angin. Apakah cukup telinga itu aja disapu atau mesti diulang dari muka? Ulang dari muka. Ulang balik dari niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Baru muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Ulang balik dari awal. Kalau saya tahan kentut saya Pak Ustaz, makruh. Menahan kentutnya itu makruh. Menahan kencing itu makruh. Karena mempengaruhi terhadap kekhusyuan kita. Jadi kalau mau kentut, kentut aja. Ulang balik dulu. Jangan kentut. Saya ke rumah sakit di jalan Arengka, sampai ke atas, saya jenguk yang sakit nih. Saya tengok badannya sehat. Sakit apa Pak? Senyum dia. Bapak sakit apa? Udah pergi sunyi tinggalkan minum dua. Saya udah sebulan gak bisa kentut Pak Ustaz. Bisa rupanya manusia tidak terkentut. Kalau kantum selagi masih mau kentut, kentut. Saya udah menengok langsung orang sebulan tak terkentut. Tak apa menahan, tak kena santet, tak kena sihir. Dan mau juga ada jin yang menahan kentut aja kerjaan. Begitu dibacakan ruqyah, terkentut tak berhenti. Jadi itu cuma nyala pula kentut di majelis-majelis. Apa hukumnya jika kita nampak duit di jalan, kita ambil dengan niat meminjam? Kalau jumpa barang berharga di jalan, namanya luqatah. Luqatah itu kita pegang selama setahun. Tak boleh kita sebutkan secara teks, hanya kita sebutkan sifatnya saja. Selama setahun kita pegang, tak ada yang memiliki pemiliknya datang, berarti itu milik kita. Dapat dompet di dekat Musholla Al-Hijrah, maka kita katakan ditemukan sebuah dompet. Jangan bilang dompet isinya kartu ATM, ada duit cash 5 juta, jangan bilang gitu. Ditemukan dompet, dah gitu aja. Nanti pas datang orang mengaku, tanya, kau kehilangan dompet? Iya. Apa warnanya? Kata dia, dompet saya itu hitam. Apa itu bukan kamu? Bukan saya, bukan. Warnanya apa? Mana gue kasih tahu? Gue kasih tahu, nanti kau suruh orang lain ngaku. Bukan dompet kau. Setahun. Jadi selama setahun itu berdoalah supaya tak ada pemiliknya. Tanggal berapa kau dapat dompet itu? Tanggal 13 Muharram, habis pengajian.
Hari ini berapa Muharram? 14. 14 Muharram. Nah, berdoalah supaya sampai 14 Muharram tahun kata 15 Muharram. Pas 14 Muharram habis asar datang pemiliknya. Berarti memang tak ada rezeki kau. Habis asar sedikit lagi tenggelam matahari. Ya Allah, cobalah tenggelam matahari. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak ada kehilangan dompet waktu balik pengajian. Kenapa kau datang sekarang? Rumah saya jauh. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak ada kehilangan dompet waktu balik pengajian. Kenapa kau datang sekarang? Rumah saya jauh. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak ada kehilangan dompet waktu balik pengajian. Kenapa kau datang sekarang? Rumah saya jauh. Ngambil dompet kau itu? Enggak. Apa? Saya mau ngasih tahu. Ambil dompet itu, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Memang datang pemiliknya, tapi rupanya bukan untuk mengambil, tapi malah mau menambah pula. Itu fiktif. 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 Itu fiktif.